teman-teman, perkenalkan nama aku Tiu. Sekarang kita akan belajar tentang keberagaman budaya Indonesia menggunakan video pembelajaran yang diberi nama Dakep dalam keberagaman. Ayo teman-teman, kita belajar bersama ya. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pembelajaran, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini yaitu 3.3 menelaah keberagaman sosial budaya Indonesia. Untuk tujuan pembelajaran, yaitu melalui teks yang disajikan, diharapkan peserta didik dapat memahami keberagaman Indonesia dengan tepat. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke pembahasan materi. Materi yang pertama yaitu mengenai keberagaman Indonesia. Disimak baik-baik ya teman-teman. Sebanyak 38 provinsi yang ada di Indonesia dengan penambahan 4 provinsi baru. Yang pertama, Provinsi Papua Tengah, yang kedua, Provinsi Papua Selatan, yang ketiga, Provinsi Papua Pegunungan, dan yang terakhir, Provinsi Papua Barat Daya. Indonesia ialah negara dengan sejuta keberagaman. Keberagaman yang ada telah menjadi simbol persatuan dan dikemas dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Indonesia merupakan negara yang kaya, baik dari segi sumber daya alam maupun keberagamannya. Keberagaman yang ada pada masyarakat Indonesia merupakan kekayaan yang dimiliki oleh negara Indonesia dan sangat dikagumi oleh negara lain. Keberagaman yang ada pada Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Ada beberapa bentuk keberagaman pada Indonesia, mulai dari keberagaman budaya, ras, suku, agama, sampai bahasa yang digunakan di Indonesia dan masih banyak lagi keberagaman yang ada di Indonesia lainnya. Oleh karena itu, keberagaman tersebut menjadi suatu kekuatan untuk bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional menuju Indonesia yang lebih baik. Keunikan keberagaman yang ada di Indonesia merupakan harta warisan yang tak ternilai harganya dan sudah sepatutnya untuk terus dilestarikan dan dijaga keberadaannya oleh kita semua. Selanjutnya yaitu budaya Indonesia. Budaya Indonesia ialah seluruh kebudayaan nasional, kebudayaan lokal, maupun kebudayaan asal asing yang telah ada di Indonesia sebelum Indonesia merdeka di tahun 1945. Budaya Indonesia bisa juga diartikan bahwa Indonesia memiliki beragam suku bangsa serta budaya yang beragam seperti rumah adat, pakaian adat, upacara adat, dan kesenian daerah. Budaya Indonesia tidak hanya mencakup budaya asli Bumi Putra atau putra asli Indonesia, namun juga mencakup budaya-budaya pribumi atau penduduk asli yang menerima pengaruh budaya dari Tionghoa, Arab, India, dan Eropa. Kebudayaan di Indonesia diakui sebagai identitas nasional atau jati diri bangsa. Kebudayaan daerah tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di semua daerah di Indonesia. Setiap wilayah memiliki ciri khas kebudayaannya yang berbeda-beda. Selanjutnya, contoh kebudayaan di Indonesia. Yang pertama, rumah adat. Hampir setiap suku bangsa mempunyai bentuk rumah sebagai tempat tinggalnya yang berbeda-beda. Bangunan rumah yang dimiliki setiap suku bangsa disesuaikan dengan kondisi alam di sana. Rumah adat adalah rumah khas dari masing-masing suku bangsa di Indonesia. Tentunya, hal ini memberikan perbedaan bentuk, penggunaan bahan, hingga fungsi di masing-masing suku. Nama rumah adat setiap daerah pun berbeda-beda. Contoh kebudayaan yang kedua yaitu pakaian adat. Pakaian adat tradisional Indonesia merupakan salah satu kekayaan budaya yang dimiliki oleh negara Indonesia. Pakaian adat merupakan salah satu bentuk dari identitas dan jati diri sebuah daerah. Banyaknya suku dan provinsi yang ada di wilayah negara Indonesia, maka banyak pula baju adat yang dimiliki setiap suku di seluruh provinsi Indonesia. Pakaian adat di Indonesia memiliki ciri khusus dalam pembuatannya atau dalam menggunakan pakaian adat tersebut. Yang ketiga yaitu kesenian daerah. Kesenian daerah di wilayah Indonesia sangat beragam setiap daerahnya. Setiap suku bangsa memiliki kesenian khas yang terdiri atas tarian dan lagu daerahnya. Setiap daerah pasti memiliki kesenian khas yang menggambarkan adat istiadat, cerminan lingkungan, kehidupan masyarakat, cerita legenda maupun mitos-mitos yang berkembang.
Dengan demikian, kesenian daerah dapat diartikan sebagai jenis kebudayaan yang dimiliki oleh sebuah daerah di Indonesia. Yang terakhir yaitu upacara adat. Upacara adat merupakan salah satu bentuk adat istiadat maupun kebiasaan. Masyarakat yang masih memegang erat tradisi dan masih memiliki nilai-nilai yang relevan untuk kehidupan dan juga kebutuhan masyarakat sekitarnya. Upacara adat merupakan perwujudan dari sistem kepercayaan masyarakat yang mempunyai nilai-nilai universal, bersifat sakral, suci, religius, dan dilakukan secara turun-temurun serta menjadi kekayaan kebudayaan nasional. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai ras di Indonesia. Ras merupakan klasifikasi yang digunakan untuk mengkategorikan manusia melalui ciri fenotip atau karakteristik fisik dan asal-usul geografis. Asal mula keberagaman ras di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, seperti bangsa asing yang singgah di tanah air, sejarah penyebaran ras dunia, dan juga kondisi geografis. Indonesia terdiri dari berbagai jenis ras manusia yang berbeda-beda. Macam-macam ras di Indonesia ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya karena kehadiran bangsa asing ke Nusantara di masa lampau. Migrasi penduduk dari suatu negara ke Indonesia menjadi salah satu faktor keberagaman ras yang terdapat di Indonesia. Migrasi tersebut berawal dari hubungan kerjasama, seperti perdagangan lalu dilanjutkan dengan pernikahan. Terdapat beberapa ras yang tersebar di wilayah di Indonesia. Yang pertama, ras Malayan Mongoloid yang berada di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan juga Sulawesi. Kedua, ras Melanosoid mendiami wilayah Papua, Maluku, dan juga Nusa Tenggara Timur. Selain itu, terdapat juga ras Asiatik Mongoloid yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, yaitu seperti orang Tionghoa, Jepang, dan Korea. Terakhir terdapat ras Kaukasoid, yaitu orang-orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan juga orang Amerika. Selanjutnya kita akan membahas suku di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang dapat dilihat dari segi geografis Indonesia yang berbeda-beda. Indonesia memiliki banyak sekali suku. Suku bangsa atau yang disebut juga etnik atau kelompok masyarakat yang terikat oleh kesadaran yang dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Dapat diartikan sebagai pengelompokan atau penggolongan orang-orang yang memiliki satu keturunan. Selain itu, kelompok suku bangsa ditandai dengan adanya kesamaan budaya, bahasa, agama, serta perilaku atau ciri-ciri biologis yang dimiliki oleh setiap suku yang ada di Indonesia. Suku-suku di Indonesia ini tersebar di seluruh pulau-pulau yang terdapat di negara ini. Beberapa suku yang populer di Indonesia antara lain suku Sunda, Jawa, Minang, dan Bali. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakteristik tersendiri, baik pada aspek sosial maupun budaya. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok suku, lebih tepatnya 1.340 suku bangsa. Oke teman-teman, kita lanjutkan pembahasan mengenai agama di Indonesia. Indonesia adalah negara yang religius. Hal itu dibuktikan dalam sila pertama Pancasila yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Kebebasan dalam beragama dijamin pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Di Indonesia sendiri terdapat 6 agama yang diakui oleh negara. Agama-agama yang diakui oleh negara terdiri dari agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Meskipun agama yang dianut setiap masyarakat berbeda-beda, tetapi toleransi dan saling menghargai antar agama tetap diutamakan demi menjaga kedamaian dan ketentraman bersama. Keenam agama harus hidup berdampingan di masyarakat dengan prinsip toleransi antar umat beragama. Selanjutnya yaitu bahasa di Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan resmi di seluruh wilayah Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa komunikasi yang resmi, diajarkan di sekolah dan digunakan untuk penyiaran di media elektronik dan digital. Sebagai negara dengan tingkat multilingual, terutama trilingual, mayoritas orang Indonesia mampu bertutur dalam bahasa daerah atau bahasa suku mereka sendiri. Dengan bahasa daerah paling banyak digunakan ialah bahasa Jawa dan Sunda, yang juga memberikan pengaruh besar ke dalam elemen bahasa Indonesia itu sendiri. Bangsa Indonesia memiliki 742 bahasa atau dialek.
Setiap suku bangsa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa daerah setempat. Oleh karena itu, keragaman suku di Indonesia menghasilkan bahasa yang beragam setiap daerahnya masing-masing. Bahasa-bahasa di Indonesia diklasifikasikan menjadi 9 kategori, yaitu bahasa nasional, bahasa pribumi, bahasa antara, bahasa asing, bahasa tambahan, bahasa cagar budaya, bahasa dalam profesi keagamaan, bahasa antara Inggris, dan yang terakhir bahasa isyarat. Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat ialah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian barat Pulau Jawa. Agama paling banyak dianut di Jawa Barat yaitu agama Islam sebanyak 46,3 juta jiwa. Sedangkan agama paling sedikit dianut di Jawa Barat yaitu Konghucu sebanyak 11,98 ribu. Upacara adat Jawa Barat yaitu sisingaan yang dilakukan dengan metode mengarak anak sehari sebelum dihitan. Biasanya upacara ini lebih sering dilaksanakan oleh masyarakat Subang. Rumah adat Jawa Barat ialah rumah atau imah julung ngapak, artinya burung yang mengepakkan sayap. Desain rumah ini pun bisa disebut memiliki filosofi tersebut. Desain atap rumah akan nampak seperti burung yang sedang mengepakkan sayapnya. Pakaian adat dari Jawa Barat sudah banyak dikenal, yaitu kebaya Sunda yang dilengkapi dengan jalik yang memiliki motif khas Jawa Barat. Kebaya Sunda juga dilengkapi dengan berbagai aksesoris tambahan seperti kalung, cincin, dan juga gelang. Selain itu juga ada pakaian adat lain dari Jawa Barat yaitu beskap, merupakan baju adat Sunda yang biasanya digunakan saat acara-acara penting atau formal. Umumnya, beskap berwarna hitam polos. Pakaian beskap identik dengan kerahnya yang tebal dan tinggi tanpa ada lipatan. Bagian belakang baju beskap biasanya lebih pendek dari bagian depan. Tarian tradisional termasuk dalam beragam seni dan budaya daerah yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu tarian dari Jawa Barat yaitu tari Jaipong. Keberagaman dari Provinsi Jawa Barat, salah satunya upacara adat yaitu ada sisingaan, rumah adat, ada imah julung ngapak, pakaian adat, ada kebaya Sunda, dan tarian daerah ada tari Jaipong dari Jawa Barat. Selanjutnya, Provinsi Sumatera Selatan. Sumatera Selatan merupakan provinsi di Indonesia yang terletak di bagian selatan Pulau Sumatera. Penduduk di Sumatera Selatan sebanyak 8,25 juta jiwa beragama Islam, sedangkan penganut agama paling sedikit yaitu Konghucu sebanyak 77 jiwa. Upacara adat di Sumatera Selatan adalah sedekah rame. Upacara ini dilaksanakan oleh suku Lahat dan diselenggarakan oleh para petani setempat yang berkaitan dengan kegiatan pertanian pula. Rumah adat Sumatera Selatan bernama Rumah Limas. Rumah Limas merupakan rumah panggung untuk tempat tinggal para bangsawan. Salah satu ciri khas dari pakaian adat Sumatera Selatan adalah aisan gede dan pangsangkong yang dikenakan untuk resepsi pernikahan di Palembang. Pakaian aisan gede ialah lambang kesabaran, identik dengan warna merah jambu berpadu dengan warna keemasan, membuat pakaian aisan tampak mewah. Adapun tarian daerah dari Sumatera Selatan yang banyak jenisnya, variasi tarian daerah Sumatera Selatan membuatnya menjadi lebih indah dan unik. Salah satu tarian dari Sumatera Selatan yaitu tarian Gending Sriwijaya. Keberagaman dari Provinsi Sumatera Selatan terdapat upacara adat yang disebut dengan sedekah rame, rumah adat Sumatera Selatan disebut imah limas, pakaian adat terdapat aisan gede, tarian daerah dari Sumatera Selatan disebut Gending Sriwijaya. Provinsi yang ketiga yaitu Provinsi Papua. Provinsi Papua merupakan provinsi yang terletak di pesisir utara Papua, Indonesia. Agama paling banyak di Papua yaitu dianut oleh agama Kristen sebanyak 69,56% dan agama paling sedikit dianut oleh agama Konghucu sebanyak 74 jiwa. Upacara adat di Papua yaitu pesta bakar batu yang terdiri dari 3 tahapan, di antaranya persiapan, bakar bagi, dan yang terakhir makan bersama. Kemudian, di Papua Barat terdapat Taman Sasi, yaitu rangkaian upacara adat kematian dengan menanam sasi atau sejenis kayu. Honai merupakan sebutan untuk rumah adat yang ditempati oleh laki-laki, sementara rumah untuk perempuan memiliki sebutan yang berbeda, yaitu ebeai. Pakaian adat Papua bermakna lebih dekat dengan kedekatan suatu suku pada alam sekitar. Pakaian adat Papua dibedakan menjadi 2, yaitu baju adat untuk wanita dan baju adat untuk pria. Perbedaannya ada di bagian bawahnya saja. Pakaian adat Papua kerap dikenal dengan nama koteka. Selain itu juga,
Ada pakaian adat lainnya yang diberi nama rok rumbai. Dengan julukannya sebagai surga kecil di ujung timur Indonesia, Papua mampu membius jutawan wisatawan yang berkunjung ke sana. Salah satu kesenian daerah dari Papua yaitu tari sajojo. Untuk keberagaman dari Provinsi Papua, upacara adat dinamai pesta bakar batu, rumah adat honai, pakaian adat rok rumbai, dan tarian daerah yaitu tari sajojo. Provinsi selanjutnya yaitu Provinsi Maluku. Maluku ialah sebuah provinsi yang meliputi bagian selatan Kepulauan Maluku, Indonesia. Agama Islam menjadi mayoritas penganut paling banyak di Maluku sebanyak 1,88 juta jiwa, dan Konghucu menjadi penganut agama paling sedikit di Maluku yaitu sebanyak 64 penduduk. Upacara adat di Maluku dikenal dengan Pukul Sapu yang digelar seminggu setelah Idul Fitri atau setiap 7 Syawal oleh para lelaki. Bayi Leo merupakan sebutan rumah tradisional orang Maluku. Salah satu wilayah di mana bangunan ini masih terpelihara dengan baik adalah di Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah. Rumah Bayi Leo tidak difungsikan sebagai rumah tinggal, melainkan hanya digunakan pada pelaksanaan acara adat atau keagamaan. Baju cele merupakan pakaian tradisional yang berasal dari Maluku. Pakaian ini memiliki motif garis-garis geometris atau bercorak kotak-kotak kecil. Pakaian ini bisa dipadu-padankan dengan kain salele yang diletakkan pada bahu dan biasa dikenakan pada upacara adat. Seni pertunjukan asal Maluku yaitu bersumber dari budaya dan adat setempat, diantaranya adalah seni tari tradisional. Salah satu tarian dari Maluku yaitu tari cakalele. Keberagaman dari Provinsi Maluku terdapat upacara adat yang disebut Pukul Sapu, rumah adat terdapat Bayi Leo, pakaian adat disebut cele, tarian daerah dari Provinsi Maluku yaitu tari cakalele. Provinsi selanjutnya yaitu Sulawesi Utara atau disingkat Sulut, merupakan provinsi yang terletak di ujung utara Pulau Sulawesi, Indonesia. Mayoritas agama di Sulawesi Utara yaitu beragama Islam dengan jumlah penganut sebanyak 845,19 ribu jiwa. Sedangkan agama paling sedikit dianut di Sulawesi Utara yaitu agama Buddha sebanyak 428 jiwa. Upacara adat di Sulawesi Utara disebut sebagai Mekikua yang diselenggarakan oleh suku Minahasa sebagai ucapan permohonan sekaligus rasa syukur kepada Tuhan. Rumah adat Sulawesi Utara yaitu Walewangko, dikenal juga dengan sebutan rumah pewaris. Rumah adat ini berbentuk rumah panggung yang tiang penopangnya terbuat dari kayu yang kuat. Simpal sama seperti kokongian, simpal termasuk pakaian adat Sulawesi Utara yang harus dilestarikan sebagai warisan budaya leluhur. Simpal biasanya hanya digunakan oleh kalangan bangsawan seperti pendamping kerajaan pada upacara pernikahan. Tarian tradisional Sulawesi Utara terus terjaga karena dalam perkembangannya sering dijadikan hal yang wajib bagi generasi muda. Salah satu tarian dari Sulawesi Utara yaitu tari maengket. Keberagaman dari Provinsi Sulawesi Utara terdapat upacara adat yang disebut Mekikua, rumah adat disebut Walewangko, pakaian adat terdapat simpal, tarian daerah dari Sulawesi Utara salah satunya yaitu tari maengket. Provinsi yang terakhir yaitu Provinsi Kalimantan Barat, disingkat Kalbar, merupakan sebuah provinsi di Indonesia yang berada di Pulau Kalimantan. Mayoritas penganut agama di Kalimantan Barat yaitu agama Islam sebanyak 3,29 juta jiwa. Sedangkan agama yang kurang mayoritas di Kalimantan Barat yaitu agama Hindu sebanyak 2,79 ribu jiwa. Upacara adat di Kalimantan Barat dinamai Naik Dango. Upacara adat ini memang kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagai ucapan syukur pada Sang Pencipta atau mereka menyebutnya Naik Jubata atas panen padi. Rumah adakan disebut juga rumah panjang yang merupakan rumah adat dari Kalimantan Barat yang berbentuk rumah panggung yang memiliki panjang hingga 180 meter, lebar 30 meter, dan tinggi 5-8 meter di atas permukaan tanah. Tiang-tiang penjaga rumahnya sangat tinggi dan tangganya yang lebar. Pakaian adat dari Kalimantan Barat adalah king bibinge yang dikenakan oleh perempuan. Pakaian ini dibuat lebih tertutup dan sopan. Ada juga yang dilengkapi dengan penutup dada dengan menggunakan bawahan dan stagen. Sama seperti king baba, king bibinge juga dihiasi dengan manik-manik dan bulu burung elang.
Tari tradisional dari Kalimantan Barat adalah tari Adat Temuai Datai yang dipopulerkan oleh suku Dayak Iban. Arti tarian ini sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan atas kedatangan tamu. Tarian ini ditampilkan sebagai hiburan para wisatawan lokal maupun asing. Beragaman dari Provinsi Kalimantan Barat, terdapat upacara adat yang dinamai Naik Bango. Rumah adat terdapat peradakan pakaian adat bernama Kimbibinge, dan tarian daerah dari Provinsi Kalimantan Barat disebut Tari Adat Temuai Datai. Oke teman-teman semuanya, kita sudah sampai pada akhir pembelajaran. Semoga pembelajaran kali ini teman-teman semua dapat lebih mudah menangkap dan memahami materi yang diberikan, sehingga pemahaman akan materi keberagaman Indonesia dapat bertambah. Belajar dari hal yang kecil-kecil dahulu, karena dari hal yang kecil itu kamu akan menjadi sosok yang besar di masa depan. Oh iya teman-teman, sebelum pembelajaran selesai, Tio mau mengenalkan perancang dari video ini nih. Nah, di sini ada fotonya dan juga ada identitasnya. Identitas dari perancang ada Isti Widianti, tempat tanggal lahir di Kuningan 23 Maret 2002, dengan alamat rumahnya yaitu di Desa Pesing, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan. Untuk email dari perancang yaitu istiwidianti@upi.edu. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.